Salam satu Yaci. Kita satu Yaci. Surya Nation. Kita Rada Surya. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa diklik like, subscribe, bagikan video ini dan follow Instagram kami @buslam.tv serta YouTube-nya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bekesan Buslam TV dan bersama saya Agung. Dan hari ini kita kedatangan tiga pria keren, pria macol ya. Dengan Yaci Samarinda. Apa kabar nih, Bang Tony? Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sagis. Ini seragamnya memang kayak gini ya, Bang ya? Kaos nasional Yaci sendiri ya. PDH-nya. Nah, bicara tentang Yaci sendiri, mungkin bisa nih sama teman-teman di rumah ya. Yaci sendiri singkatan dari apa sih? Mungkin Om Sony dulu kali ya. Boleh. Yang bicara ya. Halo teman-teman di rumah, kami dari Yamaha Aero Club Indonesia area Samarinda. Nah, ada Samarinda. Jadi Yaci sendiri singkatan dari Yamaha Aero Club Indonesia ya. Dan itu nasional. Nasional. Total sekarang ada berapa klub di Indonesia? Indonesia totalnya semua ada 88 area kabupaten kota itu, Om. 8 ya. Ya. Udah kayak partai politik. Jangan. Banyak banget ya. Dengan 3.114 member. 114 member yang terregistrasi. Nah, kalau untuk member Samarinda sendiri berapa banyak nih? Kurang lebih kalau di data saya Om, sekitar 101 member. 101 ya? Enggak susah nih. 100 orang loh diatur, ini kan beda pemikiran, beda kultur, beda inilah ya. Gimana tuh ngaturnya tuh? Mungkin Mas Bang Sony ini bisa jelasin nih. Mungkin teman-teman semua juga sudah pernah, mungkin ada yang pernah berkomunitas di luar daripada Yaci dan kebetulan gabung di kita. Jadi hal yang begitu akhirnya udah biasa. Udah biasa ya. Dan kita pun juga yang sebagai pengurus itu nggak ribet karena kita fleksibel sifatnya. Kalau di Yaci Samarinda itu tidak ada tekanan, tidak ada pressure, tidak ada paksaan. Jadi member kita alhamdulillah sampai dengan ini tetap bertahan, tidak ada yang out. Gitu ya. Karena mungkin sistemnya lebih fleksibel lah. Ya. Untuk kopdar sendiri biasanya kapan nih? Mungkin Mas Dani ya. Mungkin kalau kopdar sendiri ya di Samarinda sebelum pandemi ini kita ada jadwal setiap malam Kamis itu kopdar, kopsan, kemudian malam minggunya kita kopdar atau rencana motoring kemana gitu kan, ada acara di mana. Nah, karena saat ini ya saat pandemi ya, kita lebih fleksibel aja untuk semacam kopdar kopsan itu. Kita dadakan sifatnya, Lebih spontanitas lah ya. Tergantung momennya juga nih ya kan. Kumpul, ayo gas kayak gitu ya kali ya. Nah, bicara kemarin kan ulang tahun nih. Yang beberapa nih? 3 ya? 3 tahun ya. Mengambil tema epic comeback nih. Maksudnya apa nih epic comeback sendiri? Mungkin saya jawab ya. Epic comeback sendiri artinya pada saat pandemi ini kita dalam kondisi memang pada saat stuck, standby, jadi
kita tidak vakum. Cuman dalam hal ini kita berjuang lah dengan mengatasi keadaan ini biar tetap berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan beberapa. Mau nggak mau dengan kondisi COVID sendiri kita harus akhirnya harus menerima nih ya kan, berdampingan lah dengan COVID ini sendiri ya. Nah, terus setelah ulang tahun makna sendiri nih, itu tadi memaknai dari 3 tahunnya ya sini, karena nggak gampang gitu loh. Karena saya juga komunitas kan. Membuat satu klub motor karena itu kan nggak gampang tuh sampai 3 tahun ini ya kan, pasti ada suka duka. Terus apa makna dari ulang tahunnya ketiga itu? Mungkin Pak Bendahara yang ngomong lah ya. Bendahara mungkin Ya, mungkin dalam 3 tahun Yayaci ini makna itu sih sebenarnya kita keluargaan, lebih bisa kekeluargaan, lebih mengutamakan pekerjaan. Jadi sendiri tuh ya itu yang saya bilang tadi, fleksibel, di kemerdekaan ya tidak ada unsur paksaan. Jadi intinya prioritas ya di Samarinda komunitas, keluarga, dan mungkin sama kesehatan kali ya. Ya, kesehatan itu wajib nomor 1. Nomor 1 ya. Gak bisa touring kalau sakit. Tapi bisa dipaksakan juga ya. Pak Ketua bisa marah-marah nanti. Nah, kita merdeka memperingati kemerdekaan 17 Agustus. Ya, itu 18-nya ya. 18-nya. Berarti berbarengan dengan momentum kemerdekaan ini. Makna kemerdekaan buat teman-teman komunitas atau Yaci sendiri apa nih? Kami flashback dulu ya untuk yang 18 Agustusnya itu. Yaci awal terbentuk itu dengan 18 rider. Oh, 18 rider. 18 rider, jamnya pun jam 18.00 jam 18.18 di Hotel Mesra. Nah, jadi memang momen yang mudah diingat pada saat itu memang setelah perayaan 17 Agustus dan kebetulan 18 rider ini teman-teman yang bertahan sekarang pun masih ada yang mungkin ada sekitar 15 yang sekarang masih bertahan. Ya, yang mungkin yang sisanya itu dengan kesibukan dan ada yang berkeluarga juga sudah akhirnya pindah ke kota lain. Oh, tapi masih komunikasi dalam member ya sudah ada lagi sudah yang itunya Om. Jadi yang tinggal ada yang ini aja. Yang 15 ini aja ya. Ya. Nah, dan akhirnya berkembang ke 101 dalam waktu 3 tahun ya. Iya. Nah, kalau menyikapin kemerdekaan sendiri gimana nih, Mas Dani ini? Bagi saya kemerdekaan itu tidak terikat dalam hal artian kita mau berekspresi seperti apa, berkarya seperti apa, kita persilahkan di klub. Jadi kalau misalkan teman-teman ada keinginan untuk sama-sama membangun Yaci, apa salahnya diungkapkan Ya. tanpa harus ada saya ini bukan Pengurus lah ya. bukan pengurus, saya ini cuma anggota biasa. Jadi kita nggak membatasi mau pengurus, member biasa, terserah kita membangun Yaci sama-sama, kita berkomunitas sama-sama, kita berkeluarga sama-sama di Yaci Samarinda itu sendiri. Gitu ya. Jadi akhirnya kalau bicara masalah merdeka sih silakan aja berekspresi. Yes. Menurut porsinya masing-masing ya. Inovasi berkarya. Nah, terus mungkin yang harus diketahui juga untuk Yaci sendiri kan nggak cuma di Samarinda aja nih ya. Untuk menjalin komunikasi sendiri antar klub biasanya menggunakan apa nih? Ya, di grup WA kita ada untuk per regional juga ada. Jadi ada regional Kalimantan Timur, ada yang regional Borneo, kan di situ kan ada Yaci Kalsel. Di Kaltim sendiri berapa nih? Kaltim ada 8 area. 8 area ya. Berarti Samarinda, Balikpapan mungkin ya. Ada Bontang, Kamboja, Tenggarong, Sisir, Ubar, Brau. Mungkin nanti yang mau buka ini nanti Bulungan, Kaltara ini. Bulungan yang Kaltara. Jadi sudah merambah ke arah Kaltara nih. Iya. Yes. Nah, karena memang Aerox sendiri cukup banyak yang penikmatnya lah ya. Yeah. Nah, tapi selain Aerox sendiri ada motor lain nggak yang misalnya mau masuk ke Yaci sendiri motornya bukan Aerox nih, atau diwajibkan untuk Aerox kah atau seperti apa? Jadi
di Yaci sendiri itu tidak ada artinya harus motornya Aerox, tapi yang jelas itu satu kelas Maxi ya. Maxi ya. Ya, biar kita, karena kita juga secara nasional dan secara area pun kita ada hubungan langsung dengan salah satu brand ya, yang menaungi daripada Maxi itu sendiri. Maxi. Ya, jadi kalau saya sebut merek itu memang ada X-Max, ada N-Max, ada Aerox, tapi memang rata-rata sih pakai Aerox. Rata-rata pakai Aerox ya. Iya. Sesuai dengan nama klubnya kan. Yamaha Aerox. Klub Indonesia. Di Yaci Samarinda itu yang di luar daripada Aerox, kelas Maxi juga itu mungkin ada sekitar 7 atau 8 unit lah. Tapi lebih dominan Aerox ya. Karena kan akhirnya kan teman-teman yang punya kendaraan bingung nih ya kan, mau kemana nih, naungannya seperti apa. Yaci sendiri masih membuka nggak untuk penerimaan anggota yang baru nih? Sangat membuka Om. Membuka ya. Karena tujuannya untuk mencari persaudaraan itu semakin terbuka Om. Jadi terbuka untuk siapapun ya. Iya. Yang penting sudah memenuhi syarat gitu. Gitu ya. Syaratnya apa aja tuh? SIM. Yang pertama SIM-nya. yang utama harus punya SIM Om. Harus punya SIM ya. SIM itu pasti wajib. SIM kan sekarang banyak tuh ya, sudah mulai dikategorikan SIM C1, C2, C3 nih ya. Berarti cukup SIM C aja ya. Iya, cukup Untuk SIM masih. SIM C aja. Kelasnya di bawah itu masih ya. Di bawah 250. Iya. Nah, terus ada mungkin beberapa waktu yang lalu mungkin Om ya. Saya sering ngeliat tuh. Ini karena untuk di Samarinda, Yaci salah satu klub motor yang cukup banyak kegiatannya ya. Nah, kemarin ada melakukan kegiatan sosial tuh ya. Nah, bisa diceritain tuh kegiatan apa yang dilakukan oleh Yaci? Bulan kemarin sih kebetulan kami ada kerjasama dengan pihak Surination ya. Indonesian ya. Kemarin kami ada bedah musola di daerah ini apa namanya? Yang 12 Ya, Sungai Dama. ya di Sungai Dama Ya, itu. daerah Sungai Dama. Iya. Jadi sebelum kami melakukan bedah itu, kami H-2-nya kami sudah survei tempat itu dengan disurvei. pengurus dan pengelola masjidnya. Jadi apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka perlukan untuk masjid itu sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kemampuan. Yang saya lihat itu kayak pompa Air, karena sering kipas mati angin di sana dan kan, lain-lain kipas angin, instalasinya juga ada beberapa titik yang mungkin kemarin. Total berapa titik yang kemarin untuk bedah? Kemarin bedah kita ada sekitar 4 titik lah, ya. Daerah mana gitu? Maksudnya dari 4 titik, 4 titik di pada saat itu. Tapi kalau dari Putus Renaissance itu ada sekitar 6 musola seperti. Mana aja tuh? Sungai Dama. Ada di daerah Dondang, ada di pokoknya untuk daerah Samarinda Kota lah, yang memang tidak ada support dari pemerintah. Pada dasarnya sih yang begitu. Gitu ya. Yang Jadi, tanggung jawab kita sebagai ya, bentuknya kan organisasi juga lah ya. Komunitas ini ya tanggung jawabnya termasuk ke situ tadi ya. betul. Apa juga kita ngumpul-ngumpul nih, Iya. manfaatnya buat masyarakat apa nih ya kan? Kalau cuma motoran aja kan Om. Iya. Nah, mungkin ini bisa jadi pertanyaan nih giveaway nih ya kan. Siap-siap untuk teman-teman di rumah pantengin terus nih ya kan Busam TV, karena kita nanti bakalan ngasih clue-clue dan bakalan ada merchandise yang kita bagikan nih. Ya, mungkin bisa dicatat nih salah satunya nih. Iya. 6 titik tadi Om ya. Iya. Nah, bicara sekre sendiri di daerah Sirat Salman. Sri Salman ya. Iya. Yang dekat Antasari itu ya. Iya. Dekatnya futsal berarti. Iya, di depannya futsal. Jalan Sierra Salman sampai ke Maret pas samping 2 nggak jauh dari SS Futsal itu. SS futsal situ ya. Ada bengkel juga katanya ya. Bengkel kami di base campnya Om, depan Big Mall. Oh. Jadi ada base camp, ada sekre. ngeri juga ya. Ngeri ya. Ngeri. Ih. Ada bengkel, ada sekre ya. Jadi ada mabes, ada ini sekre Iya. juga. Tapi biasanya ngumpulnya di mana? Kami kalau intensitas sekarang ini lebih banyak mungkin ke sekre Om. Ke sekre ya. Ya, kecuali mungkin ada kerusakan atau ada perbaikan, teman-teman kan stay terus di sana dari jam 3 bengkel kita sudah buka sampai pagi. Sampai pagi. Ya? Sampai jam 4 itu masih kita buka Om. Karena kan banyak teman-teman di luar daripada kita pun juga ada yang pekerja ya. Jadi mereka mungkin kalau ngerjain unit itu malam lebih enak, lebih konsen kan. Dapat kami juga punya alhamdulillah lengkap.
lengkap ya. Jadi akhirnya klub juga punya usaha sendiri ya, di bengkel itu tadi ya. Nah, bicara apa lagi nih, ini banyak nih ya, karena banyak banget nih kegiatan Yaci ya. Termasuk kegiatan mungkin kerohanian ya. Ya. Nah, masih sering dilakukan juga nih pada saat pandemi. Kalau masa pandemi sih sering biasanya kan kita kemarin ya itu ikut sama Meme manajemen. Berarti masuk ke meme community juga ya. Betul. Meme community juga. Jadi kadang kita juga diundang oleh beliau di mungkin ya Ya, Rudin. di situ malam Senin. Tapi selama pandemi ini berkurang ke situ. Ini balancing ya. Ya. Motoran iya. Syariah juga. Iya, jadi ya tau lah anak motor gitu Iya. kan. Jadi klub motor itu bukan hanya tentang touring, jalan-jalan, motor otomotif, Ada tapi juga ada unsur- baksosnya, Ada unsur sosialnya, sosialnya, ada kerohanian juga ada. Dan kami pun juga ada punya agenda dan schedule itu touring religi namanya Om. Touring religi Iya. apalagi touring religi. Jadi mungkin karena kami sebagai kita ya sebagai warga Kalimantan Timur kan kebanyakan biasanya untuk bukan kiblat sih, artinya arah daripada tujuan biasanya sering ke Banjarmasin. Kalau tempat-tempat jarah-jarah yang memang artinya kita flashback lah, kita nih Lama kita lah ya, ya. benar, kita ini dari mana sih asalnya ya, jadi artinya disitulah kami bisa calling down diri bahwasanya manusia itu sebenarnya hanya sementara lah artinya di dunia ini. Iya, jadi ini kayaknya Yaci ini arahnya ke syariah nih ya. Ya, amin, amin, Yaci amin. bersyariah. Tapi kadang-kadang boleh juga. Boleh juga. Ada. Ada kan? Nah, terus bicara kerohanian dan lain-lain ya. Tapi memang kalau di Serpong sendiri kan ada bidang-bidangnya itu ya. Termasuk bidang bisnis, yang termasuk tadi punya bengkel, terus kerohanian ada majelis taklim. Nah, termasuk yang akan diagendakan ini untuk touring ziarah ke makam Religi ya. Religi ya? Sudah pernah juga Om. Sudah pernah, Sudah, ya? dan lagi memang kita continue Om, berkelanjutan terus. Karena pandemi aja kita ini terbatas kemarin, tahun kemarin kita masih sempat Kemana kemarin? ke Banjarmasin saja, Banjarmasin. Ya. Ya bisa nanti sewaktu-waktu ya sama Suryana Senjara Wali Songo gitu. itu boleh sih. Iya kan? Iya kan? Surabaya, Lamongan ya kan? Nah, oke, biasanya di Bekesan nih, mungkin kalau Bekesan itu ada quotes yang bakalan disampaikan ke teman-teman yang ada di rumah nih. Mungkin dari Yaci ada yang mau disampaikan nih, pesan dan kesan. Dari Om Sony dulu kali ya. Oh ya. Om Sony sendiri sebagai ketua dari Yaci sendiri ya. Benar. Jadi saya menjabat ketua ini dari koordinator sih bahasanya kalau kita koordinator area ya. Dari Presiden sendiri ada ya? Ada presiden sendiri, sekarang kebetulan posisi beliau di Yaci Dewata di Bali. Oh di Bali ya, dengan Om Nesta Hilyawan. Nesta Hilyawan Iya. ya, sebagai presidennya. Iya, jadi ada Pengnas, dia ada pengurus Pengnas. Iya, ini kayak dari tadi ya, ini tersebar di mana-mana, terus ada presidennya. Kayaknya mau buat negara baru Oh. kayaknya. Negara leader. Enggak lah ya. Enggak lah ya. Tataran kayaknya enggak mati ya. Terus apa yang mau disampaikan nih, Om? Buat teman-teman seluruh Samarinda bahkan nasional, mungkin kalau artinya kalau memang mau berkomunitas dan kalian menyambung silaturahmi, silahkan main-mainlah ke Yaci Samarinda. Kami welcome kok, apapun jenis motornya kami siap. Artinya kalau memang ada niat baik ingin bersilaturahmi dan menyambung kekeluargaan dengan kami open. Open ya. Open. Panas dong. Aduh, dari dipancing dikit ya, malah tua. Terus dari Mas Hamdani sebagai brand ambassador dari Surya Nation. Gimana nih Mas?
Ya pesan dan kesan untuk teman-teman sih tetap jadi pengendara yang baik, taati peraturan lalu lintas. Kemudian jika kita berkomunitas itu tetap taati peraturan yang berlaku di komunitas tersebut. Jangan baper. Ini. Jangan baper. Jujurlah. Jangan baper lah ya. Kalau nggak ketahuan dulu ya kan. Tapi enggak lah, kita mencontohkan lah ya kan. Karena jalanan bukan cuma milik kita aja ya kan. Itu kan milik satu komunitas ya. gitu ya. Hak masyarakat umum ya. Dan kita harus ngargain mungkin ya. Jadi kalau misalnya beriring-iringan juga kita harus tahu jalan itu bukan punya mbahmu ya kan. Punya negara ini. Iya, punya negara. Masyarakat. Mas Agis, Ya, Pak Bendara ini banyak duitnya nih kayaknya. Iya dong. ya kita di Aceh Samarinda itu dikatakan sama Om Sony, sama Om Hamdani, kita sebagai klub motor tidak mau ibaratnya di masyarakat banyakan berpikir negatif Image-nya. untuk motor. Nah, Jadi kita kalau bisa sebagai panutan. Jadi Aceh sendiri kalau seperti itu kita juga banyak bertindak Om. Kalau ada ugal-ugalan, misalnya kita juga banyak bertindak. Jadi kita di mata masyarakat itu kalau bisa dipandang baik sebagai klub motor. oh jangan lupa Busam 110 ya. Iya. Benar-benar ya. Busam 110. Terbaik tempat terpercaya juga ya. Terbaik tempat terpercaya. Iya lah. Dan memang sekarang kita lagi mengedukasi masyarakat Samarinda. Walaupun ada apa-apa langsung aja telepon 110 tuh. Iya, iya. Ya Iya. kan. Tadi call ya kan. Jadi misalnya ada masalah teman-teman IACI juga nanti disupport tuh program dari Polres. Oh, bagus tuh. Nah mudah-mudahan juga teman-teman di rumah bisa lihat salah satu bentuk contoh dari komunitas sendiri. Jadi kalau misalnya ugal-ugalan yang masuk komunitas itu coba dilihat lagi nih, Iya. benar-benar komunitas apa enggak nih ya kan? Betul. Jadi jangan sampai juga disalahkan ya kan? Betul. Karena komunitas contoh IACI sendiri kan banyak melakukan kegiatan sosial dan lain-lain lah ya kan. Nah itu yang harusnya sebenarnya kita buat gerakan yang serempak lah ya kan. Ayo kita buktikan klub motor bukan gangster ya kan. Iya. Oke, mungkin seperti itu. Om Siap. Sony mungkin ada yang mau ditambahin Om? Saya rasa cukup sih, artinya yang penting selama pandemi ini kita tetap prokes ya, menjaga kesehatan, sayangi keluarga kita di rumah dan orang-orang terdekat kita, jaga kesehatan dan jangan jangan terlalu banyak berkerumun lah. Mungkin itu aja Om dari saya. Oke. Kalau seperti itu kita akhiri Iya. podcast pada malam ini dan mudah-mudahan terima kasih juga pada Surya Nation karena bentuk supportnya dari podcast hari ini. Juga thank you BB 1% Iya. atas endorsean bajunya. Thank you Bang ya. Dari pusat ya kan dapat nih. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
satu ya Ci. Kita satu ya Ci. Surya Nation. Kita